Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Izin di Kepala Sekolah SDIT Askia 1 Padang. Mohon izin Ustaz untuk mewawancarai terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan di sekolah. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ustaz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika dan moral itu kita melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kita sebut melanggar hukum, maka tentu kesalahan yang bisa dibenarkan. Namun jika masih bisa dikatakan itu sebuah kebenaran, ya maka misalkan benar lawan benar, maka tersebut adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi selama ini kita melakukan identifikasi kasus dari berbagai pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan itu tersebut menunjukkan banyak orang dan tidak terlihat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan? Ya, langkahnya itu menentukan penyebab permasalahannya seperti apa, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang sekitarnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan juga menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil sebuah keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena saya melakukan analisis kasus dan menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut ya tentu bermanfaat ya bagi banyak orang, baik untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang terbesar dalam keputusan itu adanya adalah sebuah permasalahan yang sama-sama benar. Jadi dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua pihak dan tidak boleh merugikan pihak yang lain. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Kalau ini tergantung kepada ringan atau beratnya kasus tersebut. Kalau ringan bisa kita tuntaskan langsung, kalau berat ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ustadz dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Ya, dalam mengambil keputusan saya tidak bertindak pribadi. Saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder yang terlibat langsung dengan sekolah, seperti guru, orang tua, yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak hal dalam bantu mencari alternatif atau solusi di permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan pengalaman yang paling berharga itu adalah kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan dijadikan pertimbangan untuk solusi yang tepat dalam mengambil keputusan. Itu saja Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Zulmardi sebagai wakil kurikulum SDIT Askia 1. Mohon izin Ustadz mewawancarai Ustadz hari ini ya.
terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah, bagaimana sikap dan tindakan Ustadz ya. Selama ini bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ustadz? Uh, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar atau salah itu di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan. Sedangkan wujukan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini ya, sebelum diambil keputusan diambil dulu dalam kasus dilema etika terlebih dulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat, menganalisisnya benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, selanjutnya membuat keputusan dan kita lihat lagi keputusan itu apa sudah betul atau tepat. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Sebagaimana tadi, di langkah-langkah yang dilakukan adalah kita mengumpulkan semua fakta-fakta, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian selanjutnya kita menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi ya untuk kasus tersebut, membuat selanjutnya baru dilakukan membuat keputusan, dan setelah dibuat keputusan kita teliti lagi keputusan itu. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgensi dari masalah tersebut, mendesak atau tidaknya, kemudian kasus dilema etika itu tersebut dan mengambil alternatif solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang didapat dari pengambilan keputusan itu biasanya kasus dilema etika yang adalah masalahnya mempunyai nilai yang sama penting, tapi harus ada yang dilakukan, didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ustadz jalankan? Dalam mengambil keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tapi ada tata kelola dan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non-formal. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau
membantu Ustadz dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang yang terlibat adalah orang yang profesional, menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah sebelum pertimbangan, sebelum mengambil keputusan, harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan, setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, dan melaksanakan keputusan ditetapkan. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita wawancarai pada hari ini menjadi kekuatan baru di sekolah kita untuk lebih baik lagi di dalam mengelola organisasi serta memanage SDM. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.